Karoli. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu sudah tahu ya kenapa kita bisa dipertemukan berdua, karena sebenarnya saya ingin mengadakan suatu wawancara di mana pra-observasi ini sebenarnya untuk mengetahui pada proses akademik yang akan kita lakukan. Ibu sudah tahu kan? Kita akan mengadakan supervisi akademik. Baik, sebelum melakukan itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu sudah siap? Ya, siap. Baik. Untuk pertanyaan observasi kali ini yaitu adalah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kira-kira dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya, di sini saya memakai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan perubahan wujud dari benda padat ke benda cair dan dari benda cair ke benda padat. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud itu bisa terjadi. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat tersebut, kemudian mendemonstrasikan di depan kelas untuk dari pengamatan percobaan itu. Nanti ada 3 tujuan. Iya, ada 3. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan? Seperti apa? Ya, Bun. Area pengembangan di sini saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari pengetahuan ini saya di sini peserta didik itu mengidentifikasi perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair dan dari benda cair ke benda padat. Kemudian area pengembangan yang kedua keterampilan. Di sini saya peserta didik itu mampu mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil percobaan kegiatan dari perubahan wujud benda itu. Bagus sekali ya, itu sangat kreatif untuk perancangannya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya ya? Apakah misalkan dari segi pembelajarannya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, pendekatannya juga seperti apa? Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan? Ya. Di sini saya menggunakan rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, saya juga nanti di sini di dalam kelas saya akan membagikan beberapa kelompok. Nah, di kelompok ini saya dibagi berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan dari siswa-siswa tersebut. Kemudian saya di sini juga menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning, yaitu dengan cara penemuan terbimbing. Nah, di sini metodenya juga tadi saya sudah membagikan kelompok otomatis dengan cara berdiskusi ya Bu Yun. Kemudian percobaan, kemudian nanti ada presentasi dan terakhir ada penugasan kepada siswa. Di sini saya menggunakan media pembelajarannya itu berupa laptop. Kemudian saya akan membuat sebuah PowerPoint yang di dalamnya itu berisi yang akan ditampilkan materi tentang perubahan wujud benda. Kemudian saya juga akan menampilkan video pembelajaran di sana yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya juga menggunakan benda-benda konkret karena anak-anak itu ada yang kemampuannya langsung pada percobaan benda konkret. Jadi saya disitu juga nanti akan menyediakan beberapa benda padat dan benda cair. Kemudian nanti saya juga akan memberikan LKPD kepada siswa setelah melakukan percobaan pengamatan yang dilakukan secara berdiskusi. Wah, sepertinya menarik sekali ya alur dari pembelajarannya, karena berdiferensi ini adalah semuanya itu berorientasi pada peserta didik dan berdasarkan kemampuan dan tingkatan masing-masing ya Bu ya. Ya, sepertinya sudah ada bayang bakal menarik sekali ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran itu? Ya,
medianya, saya sudah menyiapkan beberapa benda-benda. Nanti saya akan membedakan ada dua benda, benda padat dan benda cair. Benda padat diantaranya nanti saya akan menyediakan mentega, lilin, kemudian nanti juga saya akan menyediakan es batu. Kemudian benda cairnya itu ada air, kemudian ada susu cair. Nanti saya akan menyediakan di situ. Kemudian anak nanti pengamatan percobaan melalui benda-benda yang telah saya sediakan nanti di dalam kelas. Benda-benda konkret ya Bu Iya. ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Dan sepertinya yang akan Ibu lakukan itu untuk hari dan di jam berapa? Saya akan melaksanakan itu kira-kira nanti hari Rabu, Bu Yun. Ya. Saya akan pembelajarannya di hari Rabu, kemungkinan bisa di jam pertama di kelas 3, Bu Yun. Ya. Kalau Bu Yuni bersedia, Ya. saya Ya. Nanti berarti hari Rabu saya akan ke kelas Ibu ya Bu Iya, ya, iya. dan akan melakukan supervisi kelas dan untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu ya. Kemudian untuk melakukan kegiatan observasi ini adalah pembelajaran nanti di kelas Ibu ya. Nanti kita akan adakan suatu percakapan terakhir, yaitu adalah pasca observasi. ya, Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah Ya. berkenan untuk berbagi dalam melakukan suatu supervisi akademik. Mudah-mudahan nanti kebaikan ini langkah yang Ibu sudah lakukan baik untuk Ibu, untuk saya, untuk guru dan untuk semuanya. Ya, Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, kita hari ini ingin belajar ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Silakan Rufi untuk dipimpin. Ya, baik semuanya. Ibu kota periangan, ya, terima kasih. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Hebat, semuanya pintar, masih mengingat pelajaran yang dulu kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi nih ya, bab yang terbaru. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu ini apa? Rufi apa? Mentega apa? Mentega Irfan ini apa? Mentega ini termasuk benda apa anak-anak? Benda padat. Ibu punya benda yang kedua. Ada yang tahu ini apa, Sinta? Lilin. Afifah apa? Lilin. Ahmad ini apa? Ini lilin. Ini benda apa? Benda padat. Ini yang ketiga. Lihat di dalam gelasnya. Ada apanya? Ada es batu. Es batu ini benda apa anak-anak? Benda es batu benda padat. Es batu ini benda padat. Nah, sekarang kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Dari ketiga benda padat ini akan berubah wujud. Nah, nanti di sini akan kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ya, nanti di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anak ini dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari benda cair
menjadi padat dan sebaliknya dari benda padat berubah menjadi benda cair. Nanti yang kedua, anak-anak juga bisa menjelaskan bagaimana perubahan dari benda padat, dari benda cair itu bagaimana perubahannya. Dan yang ketiga nanti bisa mendemonstrasikan. Ya, nanti di sini kita akan berdiskusi. Kemudian nanti anak-anak semua mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan secara berkelompok. Paham semua? Nah, ya. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, nanti di sini aku mau tanya dulu, siapa yang di sini suka membaca? Ya, di sini suka membaca. Ada yang suka gambar? Ya, dan suka menonton video. Nah, nanti ibu di sini membagikan sesuai dengan hobi minat kalian. Ya, ada yang melalui gambar, video, dan berupa percobaan. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu video di depan, video pembelajaran di depan ya. Siap semua? Ya, perhatikan. Kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas alur. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga jadi kerubuhnya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair. Kids, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat mengeluarkan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam suhu 12, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat mengeluarkan energi. Contoh penyubliman proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat. Tentang apa tadi di videonya? Tentang perubahan wujud benda. Apa saja perubahan wujud benda? Yang pertama ada mencair. Mencair itu perubahan es batu, kemudian lilin, es krim, pintar. Yang kedua wujud benda membeku, perubahan dari benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya apa? Ya, pembuatan es batu. Kemudian dari benda padat berubah jadi benda meleleh. Nanti setiap percobaan dilihat, kemudian
perubahannya melalui melihat video. Ya, video. Ada benda yang pertama coba ambil es batu ini. Pertama es batu. Nah, es batu itu bisa mencair. Nah, es batu itu awalnya dibakar. Es batu dulu, nama bendanya dulu. Asalnya bentuknya apa? Asalnya padat. Nah, berubah jadi apa? Es batu bisa mencair jadi apa ini? Jadi dia awal mula pembuatan es krim, lihat di gambar sini. Awal mula pembuatan es krim itu awalnya bendanya apa? Cair. Tulis. Kemudian berubah bentuk menjadi apa? Cair ke padat. Penyebabnya apa? Dari cair menjadi padat. Es krim itu penyebabnya apa? Hai, dari berbagai macam percobaan kalian sudah paham ya. Dari percobaan tersebut kalian hasilnya masukkan ke dalam tabel. Diagram tabel itu kalian isi dari hasil perubahannya. Kita di sini akan mendemonstrasikan, akan memaparkan dari hasil kelompok. Ibu mau kelompok satu dulu, perwakilan saja. Furqan dan Ahmad. Sini, Furqan dan Ahmad. Ini kelompok satu. Kelompok satu melihat percobaannya melalui video yang ditayangkan tadi di kelompoknya. Tadi di video tadi ada proses perubahan apa saja? Perubahan Dan mencair. ya. Di sini ada membeku dan mencair. Contoh perubahan dari padat ke cair disebutkan. Jadi asalnya padat. Ya, yang kedua tulis bendanya perubahannya menjadi penyebabnya diapakan? Didinginkan. Yang ketiga mentega. Tulis bendanya awalnya padat berubah menjadi diapakan? Bisa mencair tuh. Dipanaskan. Ahmad, Ibu mau tanya perubahan yang kedua, percobaan yang kedua tadi apa? tulis asalnya cair. Perubahannya menjadi Tadi sudah kelompok satu, kita pindah ke kelompok dua. Kelompok dua maju Sisa dan Sofia. Nah, kelompok dua ini tadi sudah melakukan percobaan menggunakan benda konkret, benda langsung. Ya, percobaan ini ada dua perubahan wujud. Yang pertama apa? yang kedua ya. Ada membeku dan mencair. Yang pertama dari perubahan dulu. Nama benda asalnya? Asalnya wujudnya kemudian berubah menjadi diapakan? Bisa mencair, dipanaskan. Yang kedua ada es batu yang awalnya wujudnya padat kemudian berubah menjadi diapakan? Ya, Ini perubahan dari benda padat ke benda cair. Kita percobaan yang kedua, Sofia. Dari benda cair ke benda padat atau membeku. ya wujud asalnya cair berubah menjadi padat. Kenapa bisa berubah menjadi padat? Didinginkan. Yang kedua air atau bendanya pertamanya cair kemudian berubah menjadi padat. Penyebab berubahnya karena dibekukan sama Ya, ini pembuatan es batu. Awalnya benda
cair berubah menjadi benda padat karena dibekukan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita sudah melalui video kelompok 2 melalui benda konkret langsung. Sekarang kita kelompok 3, maju Tias dan Rian. Ya, kelompok ketiga ini melalui pengamatan, gambar, dan tadi kelompok 3 ini karena hobinya membaca. Jadi ibu beri bacaan dan gambar yang menunjukkan percobaan 1 dan percobaan 2. Di sini percobaan 1 tentang apa? Nah, yang ke-1 mencair. Percobaan yang kedua yaitu membeku. Yang pertama dulu mencair. Bendanya apa? Es batu, wujud asalnya padat, semua berubah menjadi diapakan, bisa mencair tuh, didiamkan. Yang kedua lilin. Lilin awalnya benda padat, berubah menjadi diapakan, lilin bisa mencair tuh. Ya, lilin mencair dipanaskan. Ini percobaan yang kedua, dari benda cair ke benda padat. Tias. Wujud benda asalnya perubahannya menjadi diapakan, bisa padat tuh, didinginkan. Yang kedua puding, wujud benda asalnya cair, kemudian berubah menjadi diapakan. Ya, Dari cair ke padat melalui proses pendinginan atau didiamkan, makanya berubah menjadi padat. Contohnya puding. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi kita sudah membagi kelompok. Kalian hebat, sudah bergotong royong, artinya bekerja sama dan bernalar kritis, berpikir dan melalui percobaan. Sekarang kita mau tepuk terima. Belajar baca. Nah, itu kalian semua sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Tadi ada bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kemudian kreatif. Dengan cara apa saja kalian sudah bisa melakukan percobaan. Banyak cara. Ya, paham semuanya? Nah, di sini ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Yang kita pelajari saat ini perubahan wujud bendanya membeku dan mencair. Membeku itu perubahan wujud dari cair berubah menjadi padat. Prosesnya berbagai macam proses. Ya, contohnya misalnya es batu, wujud asalnya cair berubah menjadi benda padat. Dengan cara apa prosesnya? Didiamkan, dibekukan, dimasukkan ke dalam kulkas, freezer. Nah, kedua es krim juga sama. Ya, kemudian contoh lainnya lilin. Ya, lilin itu dari cair dulu berubah menjadi beku, didiamkan. Kemudian wujud benda yang kedua yaitu mencair. Perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Mentega. Sama, prosesnya itu berbagai macam. Ada yang kalau contohnya mentega itu dipanaskan baru berubah wujud menjadi cair. Kemudian contoh lagi coklat, dipanaskan berubah wujud menjadi cair. Ada juga prosesnya hanya didiamkan saja, itu juga sudah bisa mencair. Contohnya apa? Contohnya es batu.
observasi ini? Siap. Iya, terima kasih. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan juga ya untuk Ibu Caroline, kalau kemarin ada pas pra observasi dan sekarang ada pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, untuk Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensi pada waktu itu, kira-kira untuk tujuan mengevaluasi ke depannya itu akan bagaimana yang akan Ibu lakukan? Semenjak kemarin sudah diobservasi, banyak kendala, banyak kekurangan di dalam kelas, terutama pada saat proses pembelajaran. Nah, banyak sekali kekurangan di situ, dan saya akan mencoba mengevaluasinya dengan cara saya terus mengasesmen diagnostik non-kognitif anak, karena setiap anak itu mempunyai minat belajar, gaya belajar itu yang berbeda-beda. Di setiap materi, di setiap pembelajaran pasti minat anak yang berbeda-beda. Pada saat di dalam kelas itu ada anak yang kurang aktif, ada anak yang masih malu-malu pada saat mempresentasikan hasil pengamatan atau percobaan. Nah, nanti di situ saya akan mengasesmen kembali minat anak, gaya belajar anak, dan saya juga akan mengelompok-kelompokkan di situ. Kemudian saya juga terus mencari informasi. Sekarang ada aplikasi PMM. Nah, kemungkinan saya bisa mencari berbagai asesmen, berbagai model, metode, strategi pembelajaran yang baik untuk siswa saya nanti di dalam kelas. Kemudian saya juga mencari informasi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian seperti itu. Bagus sekali ya Bu, berarti memang di sini sudah terlihat kalau kegiatan pembelajaran berdiferensi itu adalah sesuai dengan kemampuan peserta didiknya ya Bu ya. Baik, kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat diobservasi? Ya, perasaan lagi itu pada saat diobservasi sebenarnya ya sudah terbiasa mengajar, tetapi karena dilihat, dipantau, sedikit agak tegang, tapi setelah lama berangsur, alhamdulillah mencair, tidak begitu tegang. Kemudian anak-anak fokus dan memperhatikan saya dan begitu aktif dalam kelas, itu juga yang membuat saya perasaannya, oh ya sudah, saya sedikit mencair, tidak tegang lagi seperti itu, dan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Jadi berjalannya waktu juga nanti akan terbiasa ya Bu ya. Kayaknya pasti kan ada kendala ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira kekurangan apa atau kendala-kendala apa saja yang terjadi ketika Ibu menjalani proses observasi ini? Ya itu setelah saya mengasesmen diagnosis anak, itu ada anak yang karena dia itu tergantung pada temannya, jadi pada saat percobaan, pada saat dia pembelajaran itu tidak aktif, malu gitu ya, karena temannya itu tidak sekelompok Bu Yun gitu, jadi dia tuh malu, tidak aktif, jadi istilahnya kayak males lah untuk belajar pada saat pembelajaran itu. Kemudian ada anak juga yang masih tidak mau mengeluarkan idenya gitu, tidak mau karena takut salah seperti itu, kendala-kendalanya gitu ya. Berarti seperti itu ya Bu ya, berarti kendalanya memang ada yang dari intern dan dari luar juga ya. Jadi yang penting bagaimana kitanya istilahnya untuk menggali anak tersebut supaya mau untuk berani untuk belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu observasi tadi ada suatu perubahan untuk strategi pembelajarannya dan bisa Ibu laksanakan untuk kedepannya untuk mendapatkan suatu pembelajaran yang lebih baik. Dan mungkin seperti itu saya lakukan pasca observasinya, dan kita lanjutkan kembali dengan umpan balik yang akan disampaikan oleh Bapak saya, Bapak Lilik Agus Darmawan sebagai pengajar praktik. Maka waktu dan dipersilakan. Ibu Yuni luar biasa untuk kalau jadi apa yang dilakukan tadi tahapan saat observasi, lalu mulai pra, kemudian observasi di kelasnya dengan catatan-catatan yang didapatkan sebagai observer, dan yang penting adalah pendekatan coaching gitu kan, dimana Bu Yuni sebagai coach, Bu kali coaching ya. Jadi akhirnya dari observasi dan saat pasca menanyakan apa yang tadi perasaannya seperti apa,
kemudian apa yang sudah didapatkan, keberhasilannya, dan sampai kendala. Nah, ini tentunya menjadi refleksi bagi kita semua sebagai coach, sebagai coaching, untuk nanti menyusun rencana pengembangan berikutnya, kegiatan berikutnya dicatat, apa yang belum kita dapatkan misalkan nanti di pembelajaran berikutnya, tujuan pembelajaran yang kita inginkan bisa tercapai. Mungkin ini pasti semangat ya, pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih atas paparannya. Demikianlah untuk umpan balik yang sudah disampaikan oleh Bapak Lirik Agus Darmawan, dan semoga nanti kedepannya dalam proses observasi ini bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang luar biasa, pembelajaran berefleksi yang tentunya berpihak kepada peserta didik. Terima kasih atas